semuanya, apa kabar? Kenalin, nama aku Fani, selamat datang di channel aku. Udah lama banget nggak bikin video makeupan bareng kalian. Jadi di video kali ini aku mau bongkar beberapa belanjaan makeup aku. Kayaknya ini udah aku kumpulin sekitar 1-2 bulan. Jadi yuk langsung aja kita unboxing bareng-bareng, sekalian kita cobain juga. Oke, kita mulai aja karena aku nggak beli moisturizer ataupun primer baru. Tadi aku udah pakai moisturizer yang biasa aku pakai. Dan untuk base-nya di sini aku punya Say. Aku juga kurang ngerti ya gimana cara bacanya. Ini itu Glowy Super Gel Lightweight Multi-Purpose Illuminator. Dan ini aku beli yang shade-nya itu Star Glow. Jadi dia ada beberapa shade dan aku pilih yang ini karena ini yang paling kayak neutral untuk semua skin tone. Nah, packaging dalamnya itu kayak gini. Aku beli yang size kecil dan ini itu yang size-nya 15 ml. Dia sebenarnya ada dua size, ada yang gede juga. Cuman aku takut misalnya nanti aku kurang cocok atau gimana, makanya aku pilih yang kecil dulu sekalian mau cobain. Nah, teksturnya itu kayak gini, lumayan kental dan bukan yang thick kayak foundation juga. Jadi dia lebih kayak moisturizer, tapi dia nggak yang seblinding itu juga untuk disebut highlighter. Jadi mungkin menurut aku kayak moisturizer yang dicampur sama highlighter. Kalau dibaca di sini, ini tuh ada petunjuk penggunaannya. Kalian bisa pakai sebagai skin prep ataupun dicampur foundation ataupun dipakai sebagai illuminator gitu. Nah, kalau aku sekarang aku mau pakai dia sebagai semacam pelembab gitu. Jadi aku mau sebar aja di seluruh wajah aku. Karena ini sebenarnya udah aku pakai sekali 2 kali gitu, dan menurut aku dia bukan bikin yang kayak tampilan wajah kita itu yang too much oily gitu, tapi bikin wajah kita itu kelihatan kayak sehat aja gitu, kayak udah ada shine-nya dari dalam. Apalagi kalau kalian punya moisturizer yang kalian pakai itu yang nggak terlalu bikin glowing. Nah, kalau kalian mau tambahin glowingnya lagi, kalian bisa pakai ini. Tapi aku menghindari bagian-bagian yang lumayan oily. Kalau di kasus aku itu biasanya di daerah hidung. Dan ini karena lagi ada jerawat yang lumayan merah di sekitar dagu aku, jadi bagian dagunya aku skip juga. Jadi di bagian pipi dan di dahi aja. Nah, ini kalau kalian lihat, kulit aku tuh sekarang kayak mantulin cahaya, bener-bener super glowing gitu. Dan ini kalau kita lihat secara dekat, nih aku lihat di kaca, dia bener-bener nggak ada glitter sama sekali. Jadi ya menurut aku ini tuh bukan liquid highlighter, jadi kayak ya illuminator aja, moisturizer yang bikin glowing aja gitu. Oke, selanjutnya kita mau conceal under eye aku yang super gelap ini. Dan aku punya korektor, ini tuh peach korektor dari brand lokal namanya Hakuhara. I know ini tuh kayak haulnya campur-campur, ada yang drugstore, ada yang high end, juga ada yang lokal brand. Jadi bener-bener excited banget. Ini sebenarnya udah aku cobain juga dan dia warnanya itu kayak gini, bukan orange tapi lebih ke light peach. Dan dia teksturnya kental kayak stick foundation dan warnanya itu kayak gini. Gampang banget juga di blendnya. Tuh. Aku akan nunjukin before afternya. Ini aku mau blend pakai jari aja. Jadi aku ambil sedikit produknya pakai jari. Terus langsung aja kita blend di under eye. Kayak gampang banget di blendnya. Dan ini dia hasilnya yang udah di blend dengan peach corrector dan yang belum. Di sini kelihatan banget ya kehitamannya itu tersamarkan dengan warna peachnya. Dan yang aku suka banget adalah sebenarnya dari warnanya, karena ini tuh warnanya bukan yang orange. Jadi bener-bener bisa menghilangkan atau mereduce warna kehitaman atau kegelapan yang di bawah mata kita tanpa bikin dia tuh terlalu orange gitu loh. Ini udah aku blend di kedua under eye aku, kelihatan banget ya perbedaannya dari yang super gelap dan hitam gitu. Ini sekarang udah ke-reduce warna kegelapannya. Dan sekalian aku mau coba untuk bagian bekas jerawat yang ada di dagu aku mau coba. Aku sebenarnya jarang juga untuk nge-conceal bekas jerawat itu pakai green corrector, karena aku kayak nggak mau aja terlalu banyak korektor yang aku punya. Jadi ya udah, kalau bisa satu untuk semua, kenapa enggak. Nih dia yang untuk bekas jerawat gitu, dia itu kayak duduk di atas bekas jerawatnya, karena bekas jerawat aku tuh juga bukan yang
udah rata gitu, masih kayak yang basah dan ada tonjolannya. Tapi nggak apa-apa sih, menurut aku masih bisa kita akalin dengan base makeup selanjutnya. Untuk base complexionnya di sini aku nggak punya foundation ataupun skin tint dan sebagainya, tapi aku punya concealer baru. Ini itu dari Dior Forever Skin Correct. Aku pakai yang shade-nya itu 2N. Untuk packaging dalamnya itu kayak gini, dan ini tuh bahannya kaca yang berat gitu. Menurut aku ini juga packagingnya mirip sama foundation mereka, dan aplikatornya itu seperti concealer pada umumnya aja, yang kayak gini. Dan untuk teksturnya sendiri ini tuh lumayan kental kayak gini, tapi tetap gampang di blend gitu. Makanya pas aku coba di store-nya aku langsung kayak tertarik gitu untuk beli karena enak banget di blendnya tuh. Berhubung kita nggak beli foundation dan teman-temannya, jadi aku akan pakai concealer ini untuk ngecover seluruh wajah aku. Jadi kita anggap aja dia sebagai foundation dan akan aku sebar ke seluruh wajah aku kayak gini. Terus aku mau blend dia pakai brush, pakai foundation brush biasa. Tuh, kayak gampang banget kan di blendnya. Oh ya, dan ini tuh ada kayak sedikit wangi perfume gitu, tapi benar-benar sedikit. Dan di kulit aku yang sensitif, ini tuh udah aku coba sekitar 2 kali dan dia nggak ada bikin breakout ataupun kayak gimana. Aman-aman aja di kulit aku. Oke, jadi ini dia perbedaannya yang udah aku blend concealernya dan yang belum. Kelihatan ya, di sini tuh warnanya jadi jauh lebih merata dibanding yang sebelah sini. Dan aku bisa bilang ini tuh coveragenya adalah medium coverage, karena kalian masih bisa ngelihat bekas jerawat yang di sebelah sini. Mungkin butuh 2-3 layer lagi untuk dia menjadi full coverage. Tapi di bagian lain, misalnya di bagian pipi aku yang bekas jerawatnya itu nggak terlalu deep warnanya, ini tuh udah ketutupan banget. Dan menurut aku ini udah pas banget untuk makeup sehari-hari karena rasanya juga lightweight, yang ringan banget, kayak nggak pakai makeup. Dan ini tuh udah ngeset mungkin sekitar 5 menitan. Jadi kalau aku pegang kayak gini, dia udah nggak ngecap tangan lagi. Jadi super loose sih kalau menurut aku. Dan kalau kalian tertarik juga untuk beli ini, menurut aku kalian bener-bener cobain di store-nya untuk nemuin shade yang sama persis dengan warna, by the way ini aku mau tambahin lagi coveragenya di sebelah sini, dengan warna kulit kalian, karena ini tuh nggak oksidasi. Jadi dia lebih kayak foundation yang basah ke kering, ada sedikit perubahan warna tapi bukan yang oksidasi gitu, if you know what I mean. Kalau kalian mau hasilnya yang lebih lightweight lagi, kalian bisa blend dia pakai beauty sponge. Cuman aku mau hasilnya itu lebih ada coverage, makanya aku pakai brush yang lumayan padat kayak gini. Di bagian jerawat ini aku mau diemin dia dulu, jadi di blend terakhir supaya dia lebih full coverage lagi. Mungkin karena teksturnya yang nggak terlalu cair dan nggak terlalu padat, menurut aku ini tuh benar-benar tekstur yang pas untuk concealer. Jadi dia kalau di blend digeser kayak gini, dia nggak meninggalkan bekas brush stroke gitu loh di kulit kita. Jadi nggak perlu di blend ulang lagi pakai beauty sponge. Jadi pakai brush aja, dia udah flawless hasilnya. Dan untuk bagian jerawat yang di dagu tadi, aku mau blend dia pakai brush kecil kayak gini. Dan ini tuh udah aku diemin sekitar 1-2 menit selagi aku ngeblend foundation yang di sebelah sini, concealer maksudnya. Bagian tengahnya, yang bagian jerawatnya itu udah ketutup. Sekarang kita blend bagian samping-sampingnya biar nggak ada edgesnya gitu. Nah kayak gini hasilnya. Ini 2 layer tapi masih belum full coverage ya. Tapi aku mau biarin dia kayak gini aja. Aku nggak mau terlalu tebal supaya jerawatnya nggak makin parah. Buat kalian yang pernah nonton video-video aku sebelumnya, kalian pasti tahu aku itu lumayan obses sama yang namanya cream blush ataupun blush on. Jadi di sini aku punya cream blush dari Huda Beauty. Ini tuh 2 shade, yang satu tuh lebih ke peach dan yang satu tuh lebih ke pink. Aku obses banget sama blush ini, makanya aku beli sampai 2 warna.
Dan daripada bingung mau pakai warna yang mana, jadi kita akan pakai aja dua-duanya. Nah, dalamnya itu kayak gini. Ini tuh dari kayak akrilik dan ada tulisan Huda Beauty-nya di sini, dan seperti biasa aja ya, di bawahnya ada shade-nya gitu. Nah, untuk aplikatornya dia itu kayak gini, agak unik ya, bulat gitu. Kayak cotton bud, kayak ujung cotton bud gitu. Dan untuk teksturnya sendiri ini aku bisa bilang dia itu lumayan cair, tapi bukan yang sampai serani itu juga. Nah, ini tuh juga lumayan pigmented ya, jadi dipakai sedikit aja dia akan langsung keluar pigmennya. Dan ini juga gampang banget di blendnya tanpa bikin makeup yang di bawahnya itu kelihatan patchy gitu. Karena aku ini udah coba juga beberapa kali dan aku suka banget, makanya aku sampai beli 2 warna. Tuh cantik banget ya warnanya. Dan ini untuk yang warna pinknya, dan ini nama shade-nya itu Strawberry Pink. Cantik banget. Karena kita akan pakai 2 warna, jadi untuk bagian dalamnya aku mau pakai yang warnanya peach dulu. Nah, kita pakai sedikit gini dulu, sambil kita lihat nanti pigmennya butuh lebih atau enggak. Gampang banget kan di blendnya. Di blend sebentar aja dia langsung kayak nyebar gitu, effortless banget. Nah, untuk hasilnya sendiri atau finishnya dia itu yang glowing, tapi bukan yang super glowing. Kalau kalian pakai sendiri dia tanpa di atas foundation ataupun concealer gitu, ini tuh masih oke banget. Warnanya tetap keluar. Karena ada beberapa juga cream blush yang aku temuin, dia itu kalau dipakai sendiri tanpa ada base di bawahnya, pigmennya itu kurang keluar gitu loh. Jadi butuh 2-3 layer supaya pigmennya itu benar-benar keluar. Tapi kalau ini enggak, pigmennya tetap keluar walaupun kalian nggak pakai apa-apa di bawahnya. Nah, ini aku mau tambahin dikit lagi. Nah, ini udah selesai aku blend di dua-duanya, dan aku mau lanjutin untuk pakai si warna pinknya. Aku mau pakai dia di bagian luarnya aja, kayak di sini, biar kayak ombre blush gitu. Karena si warna pinknya ini juga lumayan lebih gelap dibanding si warna orange-nya. Dan ini tuh sebenarnya warna pinknya agak sedikit neutral ke cool tone gitu. Tapi nggak tahu kenapa di kulit aku yang skin tone-nya itu lebih ke warm, ini tuh nggak bikin kusam atau gimana. Aku malah suka sih hasilnya. Tuh warnanya cantik banget. Dia kalau nggak salah ada berapa ya, 6 apa 7 warna gitu. Dan ada satu warna yang menurut aku lumayan menarik. Dia itu warnanya kayak kemerahan, coklat kemerahan, kayak bronzer gitu. Mungkin next aku akan cobain kalau aku nemu yang size-nya kecil, karena ini tuh size-nya lumayan gede ya untuk cream blush. Dan ini tuh 4,5 mili, dan dengan pigmentasinya yang lumayan kayak gini, aku juga nggak tahu ini kapan habisnya sih. Pasti bakal lama banget. Ini aku mau blend dia ke atas gini sekalian kayak ngekontur pakai blush. Nah, hasilnya itu kayak gini setelah di blend. Semoga kelihatan perbedaan warnanya, karena kalau aku lihat di kamera nggak terlalu kelihatan gitu ya bedanya. Tapi in real life ini tuh kelihatan banget ombrenya yang pink dibanding yang si peach. Hopefully di kamera juga kelihatan. Dan seperti yang aku bilang tadi, ini tuh hasilnya tuh yang glowing gitu, ditambah tadi base dan concealer kita juga yang glowing. Jadi ya semuanya jadi glowing, jadi super glowing gitu deh hasilnya. Karena aku nggak beli bronzer ataupun kontur baru yang liquid ataupun yang stick, jadi aku langsung mau ngeset aja. Ini aku punya, bukan produk baru sebenarnya, ini tuh translucent powder dari Laura Mercier. Aku beli yang size kecil kayak gini, dan ini tuh lumayan effort banget ya untuk makainya, karena kita harus ngeluarin dia kayak gini, dan ini tuh kayak lama banget ngeluarinnya. Karena apalagi untuk ngeset satu muka kayak gini kita butuh lumayan banyak kan powder. Dan ini tuh bener-bener kayak makan waktu banget, aku sampai gregetan. Ini sebenarnya aku iseng aja beli yang size kecil ini, karena maksudnya tuh buat dipakai traveling, dia nggak yang makan tempat gitu kan.
Tapi setelah aku pakai beberapa kali dan aku kayak menyadari ini tuh berepotkan banget. Jadi menurut aku mending kalian kalau mau beli juga beli yang size gede aja, terus kalian pindahin ke jar yang mungkin lebih kecil tapi nggak yang kayak gini juga. Kalian beli terpisah aja, misalnya kayak di Daiso gitu kan banyak juga yang jar-jar untuk loose powder yang lebih kecil supaya nggak makan tempat di pouch kalian. Oke, jadi ini kita mau blend dulu under eye-nya supaya nggak ada garis-garis. Tapi karena aku suka banget sama powder ini, jadi ya udahlah ya, aku terima aja kerepotan yang aku bikin sendiri sebenarnya. Mungkin setelah ini habis aku akan beli yang size gedenya aja supaya kerepotan-kerepotan ini tuh nggak perlu ada gitu. Dan menurut aku ini tuh salah satu translucent powder yang terbaik menurut aku, karena dia bener-bener yang translucent tapi nggak yang bikin flashback gitu. Dan ini itu untuk ngeset makeup kita kayak bagus banget. Dia akan nahan oil juga tapi nggak yang bikin terlalu kering gitu rasanya. Dan dia tetap ngasih glow yang ada di wajah kita. Jadi walaupun itu hasilnya lumayan matte, tapi dia nggak bikin yang dead matte gitu loh. Dan ini tuh rasanya ringan banget, bener-bener kayak masuk ke dalam complexion kita. Jadi dia ngesetnya itu bener-bener yang bagus. Kalau kalian mau makeup kalian lumayan tahan seharian, kalian bisa cobain powder ini. Dan dia kalau dipakai untuk touch up juga masih bagus, nggak bikin dempul gitu. Dan karena warnanya bener-bener translucent, jadi dia nggak bikin complexion ataupun blush yang ada di bawahnya setelah kita set itu jadi warnanya jadi pudar. Ini kalian bisa ngelihat warna blushnya itu masih tetap bright gitu. Oke, ini semua complexionnya udah aman, udah aku set dengan powder kan. Dan kita bisa balik lagi ke haulnya. Ini tunggu dulu, haul blushnya belum beres karena aku masih punya satu blush lagi. Ini tuh aku super excited. Dan blushnya itu dari Chanel. Aku beli yang variannya itu adalah Lace Beige Water Fresh Blush. Semoga benar cara bacanya. Tapi aku akan bahas dia di video terpisah aja karena ini makeupnya udah aku set juga dan tadi udah pakai blush. Jadi buat kalian yang penasaran, kalian bisa cek nanti aku pas udah bikin videonya. Oke, untuk selanjutnya aku punya satu produk dari MAC dan ini tuh aku beli compact powder. Tapi bukan yang si Studio Fix, ini yang hasilnya itu lebih ke glowing. Namanya adalah Skin Finish Natural Powder dan aku beli yang shade-nya itu medium plus. Kalau dari packaging ini tuh mirip sama si Studio Fix, sama-sama item yang matte gitu dan ada tulisan MAC-nya di sini. Nah, bagian dalamnya itu, bagian produknya tuh kayak gini, kelihatan ya ini tuh kayak glowing-glowing gitu, tapi bukan yang glitter. Kalau di swatch hasilnya itu kayak ini, kayak nggak ada coveragenya, tapi dia ninggalin kesan glow gitu. Nah di sini aku mau pakai brush yang besar kayak gini, terus aku kayak baur aja ke seluruh wajahnya. Jadi kita bisa bilang tema makeup hari ini yang super glowing. Ini tuh nggak akan nambahin coverage di complexion kalian karena bener-bener yang kayak sheer banget coveragenya. Ada tapi bener-bener yang kayak nggak ada gitu, se-sheer itu. Tapi dia tetap bisa untuk ngeset. Jadi ini kalau dipegang tuh hasilnya jadi matte gitu, tapi dia ada glownya. Kalau kalian bukan tipe orang yang suka pakai highlighter karena ada glitternya, kalian bisa cobain powder ini. Dan ini tuh juga bisa banget dijadiin topper kalau kalian udah pakai complexion yang benar-benar matte tapi kalian mau hasilnya itu ada glownya, ini tuh bisa banget kalian jadiin topper. Dan kalau kalian yang suka makeup sehari-hari yang benar-benar kayak mau kelihatan tipis, kalian bisa cobain ini juga karena ini tuh beda banget hasilnya dengan si Studio Fix yang bener-bener se-coverage itu kayak kalian pakai foundation. Nah, kalau ini tuh kebalikannya,
Oke, kita move on ke alis. Di sini aku punya pensil alis dari Mumuso. Sebenarnya itu nggak baru-baru banget. Aku udah pakai dia di video aku sebelumnya yang Mumuso haul. Aku udah berhenti kayaknya ya bertahun-tahun lalu untuk membeli produk alis yang high end, karena menurut aku tuh sayang banget dengan kita beli yang murah-murah aja itu kita juga udah dapetin hasil yang bagus. Jadi ya ini tuh harganya kalau nggak salah sekitar 30.000, tapi menurut aku hasilnya itu bukan yang beda jauh banget dengan produk alis yang harganya sampai 300-500 ribu. Dan ini tuh pensilnya enak banget karena kecil, jadi gampang makainya. Dan warnanya itu juga pas, nggak terlalu gelap tapi nggak terlalu coklat juga, jadi aku suka sih pakai ini. Terus cepat juga makainya karena kecil. Mungkin aku akan lebih tertarik untuk invest di peralisan itu, mungkin produk Brow Cara atau Brow Definer. Karena kalau untuk pensil alis menurut aku di brand lokal ataupun drugstore itu udah banyak banget yang bagus-bagus kualitasnya dengan harga yang nggak terlalu mahal, mungkin bisa kita bilang di bawah 150.000. Karena setahu aku untuk produk alis apalagi yang pensil diputer kayak gini itu biasanya kan nggak terlalu banyak ya isinya, paling 1-2 gram, dan itu bakalan cepet banget habisnya apalagi kalau kita yang pakai setiap hari. Jadi menurut aku agak lumayan berhemat kalau kita beli yang murah-murah kayak gini aja, tapi kita juga udah dapetin hasil yang tetap bagus gitu. Dan karena ini tuh ujungnya kecil, kalian mau bikin brow strokes kayak gini juga bisa banget, kayak gampang gitu. Terus juga ini sikatnya enak, nggak sakit, jadi kayak gampang aja bikin alis. Oke, lanjut ke mata. Ini masih pakai produk dari Mumuso. Udah aku pakai juga di video haul Mumuso aku sebelumnya. Ini tuh salah satu produk Mumuso yang aku suka banget karena enak banget dipakainya. Ini kalian pakai dikit aja, terus di blend pakai tangan. Dia udah kayak gampang banget. Kalau kalian pengen tahu review fullnya, kalian bisa nonton di video Mumuso haul aku. Terus aku mau sedikit blend bagian ujungnya karena agak susah ya pakai tangan. Dan kalau kalian lagi pakai eyeshadow yang tipenya kayak gini, kalian harus gerak cepat karena ini tuh lumayan cepat ngesetnya. Kayak gitu aja. Terus kita lanjut sebelah sini. Dan warna yang ini shade creamy, ini tuh menurut aku cocok banget dipakai sehari-hari karena warnanya nggak yang terlalu medok gitu, bukan yang coklat terlalu muda tapi bukan yang peach juga, nggak terlalu kelihatan yang eyeshadowan banget gitu loh. Dan ini aku ngasal aja ngeblendnya, yang penting nggak terlalu kelihatan bergaris. Udah kayak gitu aja. Selanjutnya aku punya eyeliner baru. Ini tuh eyeliner pensil dari Maybelline. Ini tuh yang shade-nya coklat. Dan sebelumnya aku belum pernah ya pakai eyeliner dari Maybelline. Jadi ini kita mau coba dulu. Super creamy ya, kayak langsung keluar gitu juga warnanya, dan gampang banget di glidesnya tuh. Dan warnanya juga intens. Kita cobain langsung ke mata. Ini langsung aja kita cobain ke mata. Aku mau bikin sedikit. Wow, super creamy. Ini tuh aku nggak tekan sama sekali, tapi warnanya tuh langsung kayak medok gitu loh keluarnya. Kayaknya aku butuh bantuan brush, soalnya aku takut kalau dia beleber. Bentar aku cari brush yang kecil dulu. Oke, kita akan pakai angled brush yang kecil kayak gini. Terus aku mau ambil produknya di swipe kayak gini di brushnya. Terus kita gambar aja. Nah, kayak lebih bisa aku kontrol gitu loh kalau pakai brush dibanding langsung pakai pensilnya, karena bener-bener yang kayak langsung seret, warnanya langsung intens gitu. Walaupun pas pertama pakainya agak mengagetkan, in a good way ya, karena kalau menurut aku ini kalau kalian udah terbiasa pakainya itu bakal kayak gampang banget.
Oke, eyelinernya kayak gini aja karena aku mau keep it natural. Aku akan berusaha menyamakan yang kiri dan kanan. Ini tuh warnanya coklat tua, tapi bukan yang kayak hitam ya, karena aku menemukan beberapa eyeliner itu yang coklat tapi karena terlalu gelap masih jadi kayak hitam gitu loh. Tapi kalau ini tuh bener-bener yang coklat chestnut gitu. Oke, eyeliner beres. Kita akan lanjut ke maskara. Di sini aku ada gratisan gitu dari Sephora, dan ini tuh yang brandnya Sephora. Karena ini tuh gratisan, jadi aku dapatnya yang size-nya tuh kecil kayak gini. Ini tuh bentuknya kayak pasta gigi yang ada di hotel gitu ya. Panjang banget namanya. Tapi yang aku tangkap dia adalah bikin bulu mata kita itu lebih bervolume. Oh wow. Dan dia itu aplikatornya lumayan gede kayak gini. Oke, langsung aja kita coba. Dan sebelumnya aku seperti biasa mau dijepit dulu bulu matanya. Masih pakai dari si Shuuemura ini karena aku cinta banget sama jepitan bulu mata ini. Oke, karena itu lumayan gede aplikatornya, jadi kita akan hati-hati makanya. Oke, untuk maskara yang baru dibuka, ini tuh bukan yang cair banget. Jadi ini tuh teksturnya atau rasanya itu kayak maskara baru yang udah kita buka seminggu 2 minggu gitu loh. Jadi nggak terlalu cair tapi belum yang sampai gumpal juga. Semoga kalian ngerti yang aku maksud. Oke, jadi ini dia hasilnya di kedua mata aku. Menurut aku ini tuh bukan yang bikin bulu mata kita kayak ngok-ngait gitu. Tapi kalau dibilang ngasih volume juga nggak yang terlalu se-volume itu. Tapi yang aku suka ini tuh hasilnya bener-bener natural dan bikin bulu mata kita itu kayak kepisah-pisah gitu. Dan aku mau coba ditambah satu layer lagi. Kita lihat apakah dia bisa di-build. Karena aku tuh kayak ragu gitu dari teksturnya dia bisa di-build atau enggak karena takut ngegumpal. Kalau dipakai ditambah layernya agak ngebikin ngegumpal jadi kayak nggak rapi gitu. Jadi aku udah stop aja sampai di sini. Ini kalau kalian bisa lihat di ujung-ujung bulu matanya di bagian atasnya itu kayak ada gumpal-gumpal kecil gitu. Dan aku takutnya kalau ditambahin lagi makin kayak berantakan. Jadi kita stop dulu sampai di sini maskaranya. Kayak aku rapiin bagian ujungnya supaya nggak kelihatan kayak sarang laba-laba gitu. Bukan sarang laba-laba, kaki laba-laba. Oke, setelah dirapiin kayaknya lumayan better hasilnya, nggak yang terlalu selaba-laba itu. Jadi menurut aku ini tuh bagusnya dipakai satu layer aja. Selanjutnya untuk bibir, di sini aku mau pakai lip tint. Aku punya Dior lip tint. Ini tuh kayaknya repurchase aku yang kedua karena aku suka banget sama hasilnya. Dia tuh sebenarnya bukan yang full coverage itu, cuman aku suka aja sama tekstur dan finishnya di bibir aku. Dan ini tuh yang shade-nya 651 dan warnanya tuh kayak gini, cantik banget. Ini tuh sebenarnya bukan warna sehari-hari aku, cuman karena pengen yang beda, jadi aku pengen warnanya itu beda dari lip tint ataupun lipstick aku yang udah aku punya. Karena itu warnanya ada sedikit merah, ada sedikit peach-nya juga, tapi nggak yang sebright itu juga. Jadi masih aman dipakai untuk sehari-hari kayak siang hari gitu, masih bagus. Nah ini tuh teksturnya cair. Sebenarnya ini tuh bukan yang sespesial itu juga hasilnya, karena banyak juga lip tint lain yang bagus. Cuman aku tuh suka tipe lip tint yang nggak terlalu yang nggak yang stainnya itu terlalu stain di bibir kita. Jadi masih bisa di touch up gitu. Dan ini tuh salah satunya yang kayak gitu. Dan ini tuh ringan banget di bibir, kayak kita nggak pakai apa-apa. Dan ini juga tipe lip tint yang bukan bikin ngegumpel di tengah gitu. Dan kalau di touch up berkali-kali dia juga nggak yang bikin lapisan baru gitu. Jadi bibir kita juga nggak kerasa tebel gitu loh. Jadi ini mau kalian tambahin sampai beberapa coat gitu, beberapa lapis. Kayak masih enak banget rasanya. Terakhir ini tuh aku punya untuk toppernya. Ini tuh adalah Gloss Bomb dari Fenty Beauty. Ini itu yang shade-nya Hot Cherry nomor 10.
Nah, dalamnya itu kayak gini, jadi dia clear kayak gini, jadi kita bisa langsung lihat warnanya. Dan untuk teksturnya ini tuh kayak lip gloss Fenty pada umumnya yang kayak biasa, yang kental gitu. Nih kalau kalian bisa lihat dia yang kental gitu. Dan warnanya kalau di swatch kayak gini, lumayan sheer, tapi tetap ada gitu loh pigmennya. Sebelumnya aku juga udah punya lip gloss dari Fenty, cuman yang gloss bomb biasa. Ini tuh ada wanginya gitu. Aku baru ngeh ada wanginya. Ini tuh kayak nggak perlu diragukan lagi, seglossy itu. Dan dengan teksturnya yang lumayan thick, ini aku bisa bilang rasanya ringan. Dan sepengalaman aku di lip gloss si Fenty yang lain, ini tuh lumayan awet. Dipakai makan, asal nggak terlalu yang barbar gitu, ini tuh masih awet banget. Dan varian yang ini, yang Gloss Bomb Hit, itu kayak ada rasa mintnya gitu sedikit, tapi bukan yang sampai terlalu mint, yang sampai ngeganggu gitu. Bener-bener kayak sedikit aja gitu. Dan walaupun ini tuh lumayan thick, tapi kalau kalian katupkan bibir kayak gini, dia tuh nggak yang lengket-lengket gitu, yang kayak ninggalin jejak. Kayak ini tuh masih nyaman banget nih. Kayak nggak ada jejak glossnya gitu kan. Oke, barang-barangnya udah kita cobain semua. Jadi sampai di sini dulu video haul dan try on-nya. Mostly barang-barang atau produk yang aku beli aku pada suka semua. Mungkin aku akan update ke kalian setelah aku cobain beberapa kali atau beberapa minggu lagi. Siapa tahu ada yang aku berubah pikiran. Dan ya, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih buat yang udah nonton. Bye.